Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menduga pesawat ATR 42500 menabrak lereng Gunung Bulu Saraung setelah dilaporkan hilang kontak. Kesimpulan sementara KNKT disampaikan Ketua KNKT Suryanto Cahyono di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Dalam istilah penerbangan, kecelakaan ATR 42500 dikenal sebagai Controlled Flight into Terrain, atau dengan kata lain pesawat masih dalam kendali pilot sampai akhirnya menabrak lereng Gunung Bulu Saraung yang berjarak dekat. KNKT terus meneliti penyebab kecelakaan pesawat naas yang mengangkut 10 orang di Pangkajene, kepulauan itu. Jadi memang kita mengatakan sebagai sipil control flight into terrain. Jadi pesawatnya bisa dikontrol oleh penerbangnya, tapi menabrak, bukan sengaja gitu. Ini mungkin nanti jangan salah kutip lagi, bukan mengontrol, tapi istilah itu kalau nggak ngerti coba di googling apa arti sipil tadi. Jadi pesawatnya masih dalam kontrol oleh kapten, oleh pilotnya, tapi ya memang tidak ada masalah untuk kendali dari pesawatnya. Istilahnya sipil tadi. Dugaan KNKT soal penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500 kita bahas bersama praktisi keamanan dan keselamatan penerbangan yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Marskal Pertama Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Pak Agung, ini yang terbaru kan adalah pernyataan dari KNKT yang mengatakan bahwa pesawat masih dalam kontrol pilot tetapi kemudian diduga menabrak. Anda sendiri melihat pernyataan ini sesuatu yang wajarkah diungkap ketika black box belum ditemukan? Siap, betul. Karena dari fakta yang kita ketahui, pesawat ini kan seharusnya mengintercept long final dari instrument landing system runway 21 di Bandara Hasanuddin. Yaitu sekitar 21 nautical mile atau sekitar 35 km pada ketinggian 6.000 kaki, nanti dia menuju ke bandara. Namun masalahnya, posisi final ini letaknya di radial 030, jadi 30 derajat dari utara. Namun posisi pesawat ini ditemukan ternyata lebih dari itu, mungkin malah di 070 atau 060, jadi jauh daripada posisi yang harusnya dia berada. Nah, dari laporan bahwa dia masih melakukan percakapan dengan ATC atau Air Traffic Controller Bandara Hasanuddin pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 12.22, 12.2. Jadi mereka jadi gini, mulai terbang dari Adi Sucipto, masuk ke Laut Jawa, mereka turun rendah di Pulau Bawean, dia muter-muter, kemudian naik lagi 7.000 kaki, kemudian menuju ke kepulauan di sebelah barat daripada Sulawesi Selatan, lihat-lihat pulau, jalan-jalan mungkin atau mungkin inspeksi ya. Kemudian menyusuri pantai menuju di sebelah barat dari itu, utara, kemudian menuju untuk landing. Itu normal komunikasi dengan ATC, tidak ada masalah yang berarti, tidak ada laporan masalah, dan kalau dia mengalami masalah mesti buru-buru landing kan, minta prioritas. Dia akan declare pen atau apa untuk landing, tapi nggak ada masalah. Dan sampai pada menit ke 22 waktu calling dan 23, jam 12.23 itu masih calling dan mohon diarahkan untuk menuju ke poin. Jadi ada poin pertama, poin openg ya. Poin openg di jarak 21 mile, kemudian pada jarak 19 atau berapa itu ada poin Kabib namanya. Tapi untuk poin openg udah lewat jauh, karena berada di tempat lain. Kemudian dia menuju ke situ. Nah, mungkin atas perintah itu pesawat itu kan ya belok lah ya udah. Nah, namun masalahnya pada pukul 12.23 itu posisinya berada di atas daerah bergunung, ya bukan di long final. Kemudian ketinggiannya 5.150 tercatat di aplikasi penerbangan. Padahal daerah situ gunung-gunung itu ya sekitar itu juga tingginya. Nah, yang menarik adalah cuaca di bandara itu cerah. Sekeliling bandara cerah semua, kecuali di gunung itu. Dan di gunung itu sebetulnya cerah, namun di puncak-puncaknya ditutup oleh awan awan lentikularis. Nama gunungnya itu namanya Bulu Karaeng atau apa ya? Bulu Saraung. Bulu Saraung ya. Itu artinya adalah bulu itu bukit atau puncak, Saraung itu bertopi. Jadi sejak zaman dahulu kala pada saat nama itu diciptakan,
gunung itu seolah-olah ada topinya. Nah, topi ini ternyata menurut kesimpulan saya adalah dihasilkan karena angin yang kencang dari arah laut, daerah barat, dan juga dari barat terbukti karena dia harus landing runway Tuan, artinya arah Tuan Zero, berarti angin relatif dari barat, angin kencang, dan kita tahu angin itu kecepatannya 20 sampai 35 knots. Artinya kecepatan itu adalah sampai sekitar 50 km per jam. Ini normal atau membahayakan? Oh, itu kencang sekali. Itu kencang pesawat sekali. aja kalau dia crosswind 25 knot nggak boleh terbang kadang-kadang. Apalagi pesawat ini ya? Tapi kalau terbang nggak apa, sudah di atas nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi masalahnya bukan anginnya. Angin kencang nggak ada masalah, pesawat ini juga nggak apa-apa di udara, dia kecepatan juga tinggi. Nah, ternyata awan ini timbul bukan karena cuaca buruk, tapi karena memang angin kencang itu, udara lembab. Kita kan di tropis ini lembab udaranya ya. Udara bisa sampai 95% air di dalam udara, 98. Ini karena angin kencang, dia disapu naik manjat gunung. Nah, kalau di permukaan bumi sini, maksudnya di dekat permukaan laut seperti ini tuh 95%, 98% biasa. Tapi saat naik ketinggian 1.500 meter atau sekitar 5.000 kaki, itu tingkat kelembapan udaranya nggak bisa, dia pasti lebih kering. Karena dia hanya sanggup menampung mungkin hanya 75% air. Akibatnya apa? Sisanya yang 15% atau 20% air itu langsung berubah jadi awan. Jadi awannya timbul bukan karena pemanasan, namun karena udara lembab dipaksa naik, dan begitu di atas dia nggak bisa nampung air yang banyak dalam udara itu, langsung berubah jadi awan. Makanya bertahun-tahun Bulu Sarayeng ini adalah artinya bukit yang bertopi, seperti topi. Karena angin kencang. Nah, sekarang pesawat ini berada di situ. Ya. Terbang di situ, terbangnya visual jelas, karena terbang rendah tadi kan. Ini supaya publik juga mengerti ya Pak Agung, pesawat ini kan misinya memang sedang melakukan air surveillance ya. Patroli. Iya, jadi memang cukup normal untuk terbang dengan ketinggian seperti itu kah? Terbang patroli turun dari ketinggian, terbangnya namanya visual flight rule. Iya. Bukan instrumen flight rule. Kalau visual flight rule itu dia ngelihat luar, pilotnya meskipun ngecek speed di dalam, ngecek tapi matanya lihat luar, karena dia patroli. Orang di belakang juga ngelihat ada kamera di perut pesawat, ngelihat. Nah, terbang patroli lewat pantai dan masuk ke daratan, statusnya VFR, visual flight rule. Begitu ada gunung naik, ya dia manjat juga naik, follow terrain kan. Makanya control flight into the terrain, tapi dia follow the terrain, istilahnya terbang follow terrain, naik ke atas, gunungnya tingginya 2.000, dia terbang 3.000, gunungnya tinggi 3.000, terbang 4.000. Menyesuaikan gunung dengan tinggi permukaan 5.000, ya berarti. harusnya 6.000. Oke. Namun masalahnya dia berada ketinggian 5.150. Dan puncak gunung yang ketinggiannya dekat sama dia itu semua tertutup oleh awan lenticularis tadi. Bukan awan, kabut itu. Kabut, oke. Kalau awan itu kan lepas dari gunung. Iya. Nah, dia memenuhi puncak gunung berupa semacam topi, kabut, tapi kita lihat namanya jenis awan. Dari bawah, tapi di sana kabut. Artinya pesawat ini terbang VFR. Seandainya dia terbang VFR, kalau melihat cuaca kabut begitu, normalnya pilot akan menghindari itu dan akan naik, climbing. Nah, pertanyaannya kenapa tidak climbing? Kenapa masuk? Nah, mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi, nanti KNKT bisa ngelihat. Tapi yang jelas pesawat ini kelihatannya masuk kabut dan menabrak ini karena mungkin tidak lihat. Jadi controlled flight into the terrain. Pesawat ini juga pesawat modern ya. Meskipun umurnya sudah 25 tahun, tapi dia pasti dilengkapi dengan namanya ground proximity warning system. Mungkin malah dilengkapi dengan enhanced ground proximity warning system. Jadi dilengkapi dengan radar terrain. Nanti kalau dia sudah mendekati seperti maka nanti ada warning yang terdengaran di telinga pilot yaitu terrain. Kadang-kadang pull up. Bahkan kalau enhanced ground proximity warning system kadang bunyinya terrain pull up. Jadi seharusnya ada peringatan ketika mendekat. Dan itu cukup untuk pilot melakukan tindakan? Oh iya, dia dilatih untuk itu. Penerbang di Indonesia itu sudah standarnya sama dengan internasional, nggak ada masalah. Setiap 6 bulan dia akan simulator. Setiap 6 bulan dia melaksanakan medical check up. Jadi kesehatannya oke, standar oke, tapi dia pilot senior kan. Nah, di dalam simulator ini dia akan berlatih normal prosedur dan emergency prosedur. Cuman pertanyaannya, apakah dia dilatih untuk terbang rendah? Itu cerita lain. Jadi ada latihan untuk nomor prosedur emergency. Nah, sekarang kadang-kadang kami, Angkatan Udara dulu, kita berlatih memang normal dan emergency, tapi juga kita berlatih operasi. Kadang terbang rendah operasi. Kita terbang rendah ketinggian hanya 100 kaki atau 30 meter untuk apa? Untuk latihan menerbangkan anti radar supaya tidak kelihatan oleh radar segala macam. Nah, pertanyaannya apakah pilot ini dilatih untuk itu? Karena kalau kita terbang visual, kita harus melihat ruang udaranya clear, tidak ada masalah. Cuacanya clear,
puncak gunung kelihatan, saya terbang loncat di gunung, nggak ada masalah. Iya. Tapi begitu itu cuacanya tertutup oleh kabut yang bagi kita adalah awan, pilihan kita adalah tidak boleh masuk situ. Karena statusnya sudah tidak bisa untuk VFR. VFR itu syaratnya tidak boleh masuk awan. Oke, jadi mungkin ada kendala yang menyebabkan pilot tidak bisa melakukan pencegahan Ya, gitu ya? kalau IFR, instrumen flight tool mau masuk awan, mau hitam karena malam yang gelap, nggak ada masalah. Pilot terlatih untuk terbang dalam kondisi tidak ngelihat keluar sama sekali. Putih karena awan atau hitam karena malam. Dia bisa terbang setiap saat dan landing, take off nggak ada masalah. Sudah terlatih. Nah, cuman sekarang ini lah di cuaca yang cerah, melewati gunung, ada kabut-kabut nutupi puncak. Nah, disuruh belok, harusnya tidak masuk awan. Oke, oke. Pak Agung, ini kan sudah hari keempat ya tim SAR melakukan pencarian. Kita sudah tahu kira-kira titik serpihan pesawat. Mungkin bukan titik akhir pesawat berhenti, tetapi sudah ada titik di mana serpihan titik pesawat. Titik tabrakan tumbukan pertama dan titik terlemparnya pesawat. Iya. Namun masalah terlemparnya masuk jurang. Terlemparnya kemana kita tidak tahu. Nah, dengan kondisi saat ini sudah 1.200 personel yang dikerahkan, tetapi sangat sulit bagi tim SAR untuk menemukan para korban. Ini dalam bayangan Anda sebenarnya pesawat ini, apa yang terjadi pada pesawat ini? Apakah memang meledak di udara atau menabrak dulu kemudian memang ledakannya begitu besar sehingga radius pecahannya itu bisa tersebar kemana-mana atau seperti apa kira-kira? Kita bayangkan kecepatan pesawatnya adalah 225 knots. Itu kira-kira 200 ditambah 90, 360, hampir 400 km per jam. 350 km per jam. Sangat cepat sekali ya. Dan pesawat itu adalah dari aluminium. Seandainya dia terbang dan dia berbelok, karena perintah terakhir itu belok untuk intercept. Belok kemudian sekilas nggak kena awan, kemudian banyak nabrak, banyak atau apa. Ya Anda bayangkan kecepatan itu, tapi yang jelas dia tidak numbuk. Kalau seperti Sukhoi itu kan dia naik langsung numbuk tebing. Iya. Ini nggak numbuk tebing, jadi dia seperti menghantam, serempet, kemudian kelihatan yang di puncak itu perutnya ya. Karena yang ketinggalan itu adalah perutnya, kemudian habis itu terlempar, terguling-guling ataupun terbentur-bentur sampai berhenti di bawah jurang atau bagaimana. Itu seperti makanya bertebaran di mana-mana karena dia seperti nabrak sini meninggalkan serpihan sampai dia berhenti. Nah, yang perlu dicari sekarang ekornya ketinggalan, ada ini ketinggalan. Nah, ujungnya di mana? Dan kelihatannya itu turun ke bawah karena kemarin temukan jenazah di 200 meter dalam, dari 500 meter dalam. Nah, berapa dalam tuh jurang? Mungkin bukan soal dalam ya, maksudnya berapa jauh dari puncak menuju ke bawah itu. Dan tempat itu kelihatannya tempat yang rawan ya, tempat yang memang pegunungan dan memang itu kayak taman nasional. Jadi tidak ada yang memang tidak ada pertanian di situ, tidak ada orang di situ. Iya, jadi mungkin itu yang mempersulit ya untuk mencari korban. KNKT, dia akan melakukan penyelidikan. Mungkin bisa dijelaskan lagi ke publik dan diingatkan lagi Pak Agung, apa yang akan dilakukan KNKT untuk kemudian sampai pada kesimpulan penyebab kecelakaan? Dari informasi yang saya dapat mengenai bagaimana kerja sebuah tim investigasi, maka dia akan mendapatkan fakta-fakta, dia akan memotret, mengabadikan ditemukan impact di mana, apa yang ditemukan di situ, kemudian di sebelah mana ditemukan ini. Jadi di data penemuan-penemuan ini sehingga nanti bisa merekonstruksi seperti apa jatuhnya. Kemudian yang penting lagi adalah mendapatkan cockpit data recorder, berisi rekaman suara pilot dan mungkin sekarang video ya, saya nggak tahu. Kemudian flight data recorder. Harusnya kemarin mereka lebih cepat ditemukan atau titiknya cuman seandainya emergency locator transmitter beacon itu menyala. Yeah. Ada 2 beacon di pesawat, satu beacon mobile ditaruh di depan dekatnya cockpit, satu lagi di belakang di dekatnya flight data recorder atau black box. Dia akan memancarkan di 3 frekuensi. Ada frekuensi 406 untuk ke satelit langsung, frekuensi 121.5 MHz untuk VHF, frekuensi 243 MHz untuk VHF untuk yang militer, dan yang ini. Masalahnya adalah kalau dia tidak bisa menyala itu pertama rusak, tabrakan terus rusak dia. Kemudian antenanya lepas, dan ketiga dia benda itu masuk ke tempat yang tersembunyi dalam jurang atau tertutup oleh tebing. Namun kelihatannya begitu, kelihatannya rusak nih tabrakan. Nah, cara kerjanya bagaimana LET itu? Pada saat LET itu terbentur, impact, atau ada suatu gaya gravitasi yang mendadak mensimulasikan tabrakan, dia akan langsung menyala. Dan yang frekuensi 2 tadi akan menyebarkan, bisa dilihat oleh pesawat atau kru yang lain di frekuensi emergency, bahkan kedengaran di seluruh pesawat karena pesawat pasti dengar frekuensi emergency di VHF dan UHF.
Dan yang satelit akan terkirim ke satelit di geostationary orbit 35.000 km di sana. Ada 4 satelit di atas bumi kita, yaitu punya Amerika 2, satu punya Eropa, satu punya India. Kemudian dari satelit geostationary itu dikirim ke stasiun low orbit LEO, COSAT, punya Rusia 7 buah. Dari satelit COSAT ini yang langsung melihat posisinya, dan satelit COSAT-nya akan mengirimnya kepada MCC. MCC itu adalah pusat daripada coordinating center. Ada 30 negara di dunia. Ada 47 MCC, dan Jakarta ada di Cengkareng. Nanti dari Cengkareng dia akan mengirim data ini ke Hasanuddin, kepada pesawat pencari dan kepada tim pencari untuk tahu koordinat persisnya di mana. Cara kerjanya seperti itu. Sayang LT tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi apa kira-kira nanti yang akan jadi pegangan KNKT? Apa yang saya katakan tadi, yaitu secara teori bahwa harusnya dari posisi ini, kenapa tidak posisi ini, dia akan merekonstruksi dari semua. Dia akan merekonstruksi dari semua informasi yang didapat mengenai apakah kesehatan pesawat, apakah alat navigasinya sempurna, apakah tidak ada masalah, apa saat itu GPS bekerja dengan sempurna, ada glitch atau tidak. Kadang-kadang GPS itu bisa terganggu karena ada jamming, baik yang sengaja tidak sengaja. Yang sengaja itu ya jamming kalau perang, seperti Tel Aviv itu mau diserang Iran sama orang Israel, dialihkan sehingga lokasi Tel Aviv ada di Jordan, sehingga diharapkan rudal ke sana. Tapi ada juga yang glitch karena ada pancaran radar atau apa yang diberikan ini sehingga membuat agak teralihkan. Ada juga yang karena matahari, ledakan di matahari, solar flare gitu, bisa mengganggu lah. Nah, itu juga apakah navigasinya bermasalah, apakah kemudian ketinggiannya, altimeternya bermasalah, dia merasa ketinggian 6.000 tapi 5.000 kan bisa. Bisa. Altimeter. Pilot merasa terbang di ketinggian sekian, tetapi salah, namanya salah kan. Ada GPS, ada INU. INU itu International Navigation Unit atau INS. International Navigation System yang tanpa GPS pun dia tahu, makanya saya terbang mau di sini. Dari titik ini dia tahu, oh saya ketinggian sekian, saya koordinatnya, kemudian terbang ke tempat lain. Ya kadang-kadang itu ada salahnya dikit-dikit ya, setelah terbang 1 jam mungkin agak geser kilo 2 kilo. Tapi prinsipnya pasti kalau ketinggian nggak jauh-jauh benar. Pak Agung, tapi titik yang salah itu cukup jauhkah antara jalur yang seharusnya dilalui pilot menuju ke bandara? Karena kan sudah mau landing ya kemarin, sudah mau landing, tetapi kemudian ini laporan dua poin yang kemudian juga jadi pembahasan di DPR dengan Menteri Perhubungan adalah masalah kenapa dia ada di jalur yang tidak semestinya. Kenapa dia melambung? Iya. Itu jauh sekali. Jauh sekali ya Pak? Jadi gini, kalau orang mau mendarat di suatu bandara, anggaplah terbang instrumen, terbang kayak terbang dengan pesawat biasa, nggak pakai terbang rendah. Maka untuk mendekati bandara itu kita punya minimum safe altitude. Iya. Contohnya di Makassar. Makassar itu kan di sebelah dari bandara itu ke sebelah barat itu kan clear laut aja itu. Iya. Maka dari sana orang bisa datang mendekat yang ketinggian 4.000, 5.000 nggak ada masalah. Minimum safe altitude. Tapi karena di sebelah timur laut dan barat itu ada pegunungan, maka di situ ada ketinggian 8.500, ada sektornya 7.000, ada sektornya 6.000. Jadi harus lebih tinggi lagi ya Pak? Lebih tinggi datang. Nah masalahnya ini ada pesawat terbang rendah, kemudian dia masuk ke tempat yang harusnya ketinggian 7.000, dia di 5.100. Sehingga dia belok kemanapun, dia riskan sekali. Kalau dia visual nggak apa-apa, dia berarti terbang di atas bukit, dia ngelihat. Begitu lihat nggak ada, ya pilihannya ya harus ke 7.000. Karena safe altitude 7.000 tujuannya agar pesawat itu tepat 2.000 feet atau 1.000 feet di atas puncak tertinggi. Anggaplah ini pegunungan, puncaknya cuma sangat tinggi, yang lainnya rendah. Tetap puncaknya direferensi ditambah sekian ribu feet untuk lewat di atasnya. Oke, jadi ini ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab karena kita harus menunggu penyelidikan dari KNKT. Tapi kalau bicara soal spesifikasi pesawatnya sendiri Pak Agung, apa yang bisa dijelaskan? Pesawatnya oke, pesawatnya engine-nya bagus. Jadi gini, ATR itu untuk pesawat penumpang ya, ATR-72 kita kenal ya, ngantar kemana-mana, pesawat untuk hub dari runway pendek, macam. Pesawatnya bagus lah, kalau gitu nggak dipakai dunia. Pesawat ATR-42 itu lebih istimewa karena dia lebih sedikit penumpangnya, tapi memang untuk 42-400 itu untuk surveillance. Jadi militer ataupun kelautan di seluruh dunia ataupun yang menggunakan untuk patroli itu menggunakan untuk patroli. Bisa angkut 42 orang, tapi sekali mungkin hanya tidak banyak kursi di dalamnya, dipasang kamera di bawah dan ada 3 orang atau 4 orang yang bertugas sebagai operator untuk rekam. Nggak ada masalah. Engine-nya 2, dengan engine 1 pun dia masih bisa terbang, nggak ada masalah. Pesawat ini bagus, tangguh, dan mudah dirawat. Kenapa KKP nyewa pesawat itu? Karena lebih bagus
dari pesawat orang dirubah pesawat patroli daripada perawatnya, karena kalau merawat sendiri, ngurusi pilotnya, ngurusi teknisnya kan berat dan Lebih mahal. mahal ya. Mending sewa aja, sewa jam terbang. Iya. Jadi pesawat itu kalau nggak dipakai patroli bisa untuk hal yang lain. Oke. Jadi gitu seperti itu. Jadi pesawatnya oke banget, nggak ada masalah. Meskipun kemudian ada pemberitaan sehari sebelumnya sempat rusak, itu untuk kemudian dinyatakan layak terbang itu pasti prosedurnya sudah terpenuhi ya Pak Agung? Karena ada referensi, ada go no go, go no go item ya. Iya. Jadi kalau umpamanya di sini harus diperbaiki karena suhunya atau mungkin karena temperaturnya atau mungkin ini ada tidak menunjuk, ya tinggal diganti spare-nya atau diperbaiki, setelahnya selesai sudah. Dan yakin pesawat ini semua pesawat juga seperti itu. Tidak ada yang siap 100%, pasti harus ada sedikit-sedikit diperbaiki ataupun dikoreksi. Jadi nggak ada masalah. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Pak Agung, sekaligus juga mungkin kita sekalian mengedukasi publik, sekaligus juga kita berempati kepada keluarga korban. Kecelakaan pesawat itu kan tidak selalu sesederhana masalah cuaca atau pesawat itu ada trouble di mesinnya atau sesederhana pilot tidak sadar dia berada di ketinggian mana. Apa yang harus diketahui publik tentang bagaimana menunggu hasil dari penyebab kecelakaan? Publik harus sadar bahwa tanggung jawab untuk kecelakaan atau untuk membuat pesawat itu aman terbang itu adalah tanggung jawab kita bersama. Di dalam penerbangan itu dikenal Civil Air Safety Regulation, peraturan keselamatan penerbangan sipil yang mengatur semuanya, baik mengatur orangnya, yang terbang, yang merawat, yang menjaga, yang melayani, yang meladeni, yang mengendalikan untuk peralatannya, baik pesawatnya, baik bandaranya, baik instrumen landing sistemnya, navigasinya, sistemnya, kemudian yang menjaga ngatur jalur navigasinya, ngatur ketinggiannya, ngatur poin untuk reporting poinnya, kemudian jadi semua yang mendukung termasuk sampai pengamanannya, jaga bandaranya itu harus dibantu untuk dipatuhi. Iya. Jangan mencoba, contoh mulai dari rekrut orang kerja, janganlah menyogok untuk masuk. Latih, ajari, didik atau training anak kita, saudara kita atau diri kita yang benar lulus ujian. Jangan pernah kita masukkan orang-orang tidak qualified, tidak terdidik, ataupun hanya dengan menyogok, ataupun dengan cara lain untuk masuk, termasuk pilotnya segala macam. Semua harus terdidik dengan baik, dan setelah terdidik pun nanti akan dilatih juga, diuji secara berkala, kesehatan. Jadi jangan sampai di udara ini berisi orang, sistem, atau peralatan yang tidak sempurna, tidak perfect, pembiaran. Di waiver atau dimaklumi. Iya. Di udara nggak ada maklum, semua harus sesuai dalam batas normal. Oke. Kalau sudah bisa dalam batas normal silakan. Jadi tidak ada yang bagus sekali, nggak ada masalah. Tapi dalam batas normal ini yang harus dipatuhi oleh semua pihak, mulai dari pimpinan atas sampai bawah. Jangan ditawar. Oke. Apapun jangan ditawar, karena kalau ditawar, biasanya ditawar 1, ditawar 2, 3, itulah asal muasal nanti kecelakaan. Baik. Terima kasih Pak Agung untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.